تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Salah satu kasus yang pernah kami temui tetangga kami, yaitu satu rumah sakit sudah 10 hari, infus gantian, masuk UGD. Bapaknya merasakan sesak di dada. Saking sesaknya dia nggak bisa duduk tegak. Untuk menahan sakit yang ada di dadanya dia harus sujud. Dari malam, tengah malam itu sampai pagi kami datang dia masih posisi sujud nahan sakit. Ana nggak tahu beliau sholat atau enggak, nggak tahu. Akan tapi yang jelas dia sujud saking sakitnya. Tengah malamnya masuk UGD. Semua kabel sudah dipasang, cek jantung, cek saturasi dan semisalnya, nggak ada sakit pak, normal. Bingung, pulang. Setelah kami tanyakan penghuni rumah, ternyata istrinya sering mimpi berkelana berjalan-jalan di daerah pegunungan, jalan sendiri di pegunungan, di tebing-tebing yang tinggi. Maka kemudian kami bantu untuk meruqyah sebentar. Kakinya bergetar. Dari dua tanda ini bisa kami simpulkan, kuat dugaan kami bahwasanya sihir yang digunakan oleh penyihir tersebut adalah jenis turabi, sihir-sihir tanah. Kalau bicara elemen sihir, antum ketawa. Elemen sihir itu secara umum ada 4. Yang kelima nadir, sangat jarang. 4 itu seperti 4 elemen yang ada di film kartun anak-anak. Api, air, tanah, angin. Film apa jemaah? Nah, antum alumninya. Dan itu benar terjadi di dunia sihir. Tapi yang ma'ruf di kita di Indonesia, kita taunya sihir itu ya dikubur, ada lilitan pocongnya dan semisalnya. Itu baru satu cabang dari unsur-unsur sihir. Ada sihir yang dipakai melalui minuman dan makanan. Maka dia menggunakan elemen air, entah dari ludahnya atau dari zat-zat yang dicampur ke makanan tersebut. Ketika makanan itu dimakan oleh si target, dia sakit. Ada sihir-sihir yang menggunakan api, jomblo, ditolak sama cewek, ke dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Beberapa dukun menggunakan telur, dituliskan nama-nama targetnya, lalu telur itu dibakar di dalam sumbu api. Si target akan merasakan kepanasan yang luar biasa dan rindu yang luar biasa kepada cowok yang ditolak tadi. Lebih parahnya di beberapa ajian di Jawa biasanya dikenal dengan ajian semar mesem, ajian jaran goyang dan semisalnya, itu target sihir, mohon maaf, area kemaluannya akan sangat panas. Tujuannya setelah dizinai oleh si pemesan sihir baru dia merasakan dingin. Dan ini benar-benar terjadi. Kembali ke contoh kisah tadi, kami simpulkan ini jenis sihir turabi, sihir yang menggunakan media tanah. Karena dari mimpi beliau sering berkelana di tebing-tebing di pegunungan. Kemudian ketika diruqyah kakinya bergetar. Dan biasanya ini jenis-jenis sihir marsyus, tabur. Bahasa Bimanya apa? Bura. Benar sebutan saya? Bura apa pura? Bura. Ya, antum lebih paham. Padahal anak orang Bima juga cuma. Ditebar. Diruqyah sebentar, kurang lebih 15 menit, kami ajak keliling. Jadi nyari buhul itu antum semua bisa. Enggak harus ngundang ustadz, enggak harus ngundang kiai. Ruqyah sebentar. Tentukan jenis sihirnya. Oh, sihir tanah. Kami ajak keliling rumah. Ibu jalan pelan-pelan sama bapak, sisir dari pojok halaman sampai pojok. Sampai sana normal. Ketika nyampe sana, pojok sana, Ustadz, pandangan saya tiba-tiba gelap. Bapaknya tiba-tiba duduk, Ustadz tambah sakit. Sini titiknya. Kami cari, oh ternyata benar. Di situ ada tanah lumpur yang teksturnya sangat berbeda dengan tanah asli di rumah itu.
Kemungkinan sudah beberapa pekan dilempar ke situ dan kami korek tanahnya. Benar, biasanya yang dipakai oleh para penyihir itu dari tanah kuburan. Lalu apa penanganannya? Penanganannya, kalau jenis sihirnya seperti itu, ambil air sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh bin Baz. Kemudian 7 lembar daun bidara disobek, dihancurkan, dihaluskan, lalu diruqyahkan bersama air 1 ember tersebut. Guyur air di atas tanah tersebut. Wallahi, belum 1 menit kami siram tanahnya, wajah kedua orang itu sudah cerah. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih sering kontak dengan kami tanya, gimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat Ustaz. Dan Masya Allah, luar biasa bagaimana izalatu ainus sihir. Izalatu ainis sihir, mengangkat inti dari sihir. Sebagaimana sihir yang pernah menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam.